saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita memperingati Paskah di mana Kristus Yesus bangkit di antara orang mati karena kuasa kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami dan yang mencintai kami, hari ini kami memperingati bagaimana Kristus bangkit. Dia mengalahkan maut. Dia menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa supaya pagi hari ini semua kami yang ada mendengar khotbah ini sungguh-sungguh dibangun iman kami, sungguh-sungguh kami diberkati di dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah membuka hati dan benar-benar siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman ini, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudaraku, seandainya Allah tidak adil, maka Ia tidak akan membiarkan anaknya untuk menderita, dihina, dan dipermalukan. Seandainya Allah kita tidak penuh dengan kasih, maka Ia tidak akan merelakan anaknya diperlakukan dengan tidak manusiawi, diperlakukan dengan hina. Keadilan dan kasih Allah, di mana Dia rela mengorbankan anaknya yang hanya satu-satunya itu, karena Dia tahu itulah cara satu-satunya membawa saya dan saudara hidup di dalam kemenangan. Karena adil dan kasih Allah lah yang kemudian membuat Kristus harus mati di kayu salib. Dan itu tidak dengan cara yang mudah, saudaraku. Itu bukan dengan cara yang gampang. Allah Bapa menyaksikan bagaimana anaknya dihina, bagaimana anaknya dicambuk, bagaimana anaknya ditelanjangi, bagaimana anaknya kemudian diolok-olok. Satu peristiwa yang pasti menggetarkan hati Allah Bapa. Tetapi Dia merelakan anaknya supaya kita menang di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, apakah kita cukup layak? Atau apakah kita cukup benar? Apakah kita cukup baik untuk menerima penebusan Allah itu? Saya akan bacakan satu fakta kepada Bapak Ibu Saudara yang ditulis di dalam Roma 5 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan mengatakan begini. Roma 5 ayat 7 sampai yang ke-8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku, dengarkan saya, ini sangat menarik. Mengapa kita ditebus dengan harga yang begitu mahal? Mengapa kita ditebus dengan harga yang begitu mulia? Apakah sesungguhnya harga diri kita, harga nyawa kita sebanding dengan harga nyawa anaknya, sebanding dengan harga Tuhan Yesus Kristus?
Sama sekali tidak, saudaraku. Sama sekali tidak. Tetapi Allah sedang menyatakan satu kebenaran kepada dunia ini, bahwa dia sedang merubah satu kondisi di mana semua orang tahu bahwa tidak ada pengharapan lagi bagi manusia. Semua orang tahu tidak mungkin ada lagi apapun yang bisa membuat manusia itu kembali kepada Dia. Karena Allah pada dasarnya, Allah pada awalnya, bahkan Allah pada permulaannya menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya untuk bersama-sama dengan Dia. Dosa yang dilakukan oleh manusia itu secara sadarlah yang membuat kemudian kita semakin hari semakin jatuh, semakin hari semakin terpuruk, bahkan neraka sudah menjadi tempat yang pasti bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Itulah yang dibalikkan Tuhan fakta itu, bahwa Dia sanggup menyelamatkan manusia, bahwa Dia sanggup membawa anak-anaknya kembali kepada pangkuannya, walaupun harga yang harus dibayar sangat besar. Jadi saudaraku, bukan karena kita layak, bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita benar, bukan karena kita memang melakukan sesuatu sehingga Allah merasa berhutang kepada kita dan Dia bayar kita dengan darah Kristus, bukan. Tetapi Allah ingin mengembalikan apa yang sudah dirusak oleh iblis itu kepada hakikat dan rancangan Allah yang awal. Saudaraku yang terkasih, ada seorang penulis buku yang sangat terkenal namanya John Piper. Dia mengatakan dalam satu statementnya demikian: sebenarnya kita tidak layak menerima anugerah Allah, yang layak kita terima adalah hukuman Allah. Kita tidak layak menerima anugerah, selayaknya lah kita menerima hukuman. Itu statement itu membuat kita menjadi mulai berpikir bahwa sesungguhnya itulah rencana iblis. Tapi John Piper ini menyatakan kepada saya dan saudara bahwa di dalam keselamatan itu utuh karya Allah. Mari kita lihat satu bagian lagi dari kitab Efesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Efesus 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian: sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Saya ulangi saudaraku. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Jadi pengorbanannya semata-mata digerakkan oleh kasih dan anugerahnya, bukan karena kebaikan ataupun kelayakan kita di hadapan Dia. Oleh karena itu saudaraku, mari kita menghargai kasih dan anugerah Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh, mari kita lebih serius menghargainya. Karena ternyata itu satu usaha Allah yang begitu hebat, supaya membebaskan saya dan saudara, supaya membebaskan saya dan saudara dari hukuman mati, dari neraka yang kekal itu. Yesus Kristus menganggap saya dan saudara sangat berharga. Yesus Kristus menganggap saya dan saudara sungguh-sungguh pribadi yang layak dikasihi. Oleh karenanya, Dia mau hidupnya ditukar dengan kita. Dia juga mau kekudusannya membakar habis semua dosa-dosa kita. Saudaraku, oleh karenanya ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, di mana kita sedang merayakan Paskah ini. Yang pertama saudaraku, mari kita lebih setia kepada Yesus Kristus. Dalam satu buku yang saya baca, ada seorang geng narkoba yang ketangkap. Dan kemudian polisi menginterogasi dia sekian lama untuk menanyai
Di manakah teman-temannya, di manakah kawan-kawannya, supaya semua mafia-mafia narkoba mau dimusnahkan oleh polisi pada saat itu. Geng mafia ini tidak menyatakan apapun. Dia diam 1000 bahasa. Sampai polisinya bingung bagaimana cara dia untuk membuka mulut geng mafia ini. Dia tetap tidak berbicara apapun. Lalu kemudian di hari berikutnya, salah seorang polisi datang kepada dia dan bertanya begini, begitu berhargakah teman-temanmu di hadapanmu sehingga engkau tidak mau mengatakan di mana mereka berada? Jawaban dari geng ini begini, saudaraku. Dia berkata, Pak, ketahuilah bahwa kami menusuk tangan kami dengan jarum, dan kami menulis janji kami dengan darah yang keluar dari jari kami itu, untuk mengatakan bahwa kami saling melindungi sampai mati. Sampai kami mati, sampai saya mati, saya tidak akan mengatakan di mana mereka. Saudaraku, Yesus Kristus tidak hanya ditusuk jarinya, tapi Yesus Kristus mencurahkan seluruh darahnya, menumpahkan seluruh darahnya, supaya saya dan saudara selamat, supaya saya dan saudara lepas dari jerat iblis. Mungkin ada di antara kita yang pernah merasa kecewa kepada Tuhan. Bahkan setelah kita mengikut Kristus, kita merasa kita dikucilkan dan tidak dihargai. Saudara, dengarkan saya. Demi kita, Yesus Kristus dihina, dihianati, dicaci, dimaki-maki, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita lebih setia kepadanya. Yang kedua, saudaraku, mari kita lebih mengasihi Dia. Ada beberapa ilustrasi yang saya dapatkan tentang kasih. Tapi salah satu ilustrasi yang menarik bagi saya adalah ada seorang bapak yang setiap hari dia melewati satu toko, di mana toko itu memajang mutiara yang sangat mahal. Setiap kali bapak ini lewat, dia akan perhatikan mutiara itu 10-15 menit setiap hari. Satu hari, yang pemilik toko itu memutuskan untuk keluar dan bertanya kepada bapak ini. Dia bertanya, Pak, apakah bapak sangat ingin memiliki mutiara itu? Wah, si bapak ini dengan lancar mengatakan, iya, saya ingin memiliki mutiara itu. Lalu pemilik toko ini berkata, baik Pak, silakan, saya akan beri bapak mutiara itu. Tapi apa yang ada pada bapak harus berikan kepada saya. Bapak ini berpikir sejenak. Dia mulai berpikir, mutiara itu harganya sangat mahal. Sementara apa yang ada pada dia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mutiara itu. Dia punya sepeda motor butut yang tidak terlalu mahal. Dia juga punya rumah yang tidak terlalu mahal. Dan dia mulai mengatakan, oke, setuju, deal. Lalu bapak ini memberikan sepeda motor dengan surat-suratnya. Dan kemudian dia mulai beranjak dan mengatakan, bapak mau kemana? Saya mau ke rumah. Oh, bapak punya rumah? Iya. Kalau begitu beri rumah bapak kepada saya. Bapak ini mulai berpikir, kalau saya beri rumah, di mana saya tinggal? Tapi karena dia begitu ingin dengan mutiara itu, dia mengatakan oke. Dia berikan juga rumahnya kepada dia. Dia berpikir gak apa-apa, saya tinggal dimanapun gak masalah. Yang penting mutiaranya menjadi milik saya. Setelah bapak ini berangkat dengan membawa mutiara itu, hatinya begitu bersuka cita. Tiba-tiba pemilik toko ini memanggil dia kembali dan mengatakan, Pak, sini. Bapak ini menoleh dan melihat pemilik toko itu dengan penuh tanda tanya. Dia mulai berpikir apakah dia akan minta mutiaranya kembali. Tapi pemilik toko ini berkata, Pak, silakan ambil sepeda motor bapak, silakan tinggal di rumah bapak, dan bawalah mutiara itu kepada bapak. Saudara, ini ilustrasi. Kristus yang seharusnya mati di salib itu,
yang seharusnya dicaci dan dimaki itu saya dan saudara. Tapi Kristus mengatakan, aku menggantikan semua itu untuk kamu. Biar kamu bisa menikmati hidupmu, biar kamu bisa merasakan kasihku. Saudara, selayaknya lah kita lebih mengasihi dia. Yang ketiga, saudaraku, kita selayaknya lebih sungguh-sungguh melayani dia. Seorang guru akan menolong anak didiknya untuk mereka bisa belajar baik, untuk mereka bisa sungguh-sungguh memperjuangkan masa depan mereka. Saudara, untuk siapa sebetulnya? Untuk dia, bukan? Ya, gurunya mungkin akan bahagia ketika satu saat muridnya menjadi berhasil. Saudara, pada waktu kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sebetulnya untuk siapa sih? Dengarkan saya Bapak Ibu. Pada waktu kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sesungguhnya pelayanan itu kembali kepada kita. Kenapa? Karena pelayanan itu akan mengubah seluruh cara pandang kita. Kita semakin sungguh melayani Tuhan, semakin sungguh melayani Tuhan, semakin sungguh melayani Tuhan, semakin kita melihat bagaimana pengorbanan Kristus itu untuk saya dan saudara. Yang kedua, pelayanan yang sungguh-sungguh yang kita lakukan membawa kita semakin intim dengan Dia, bukan? Membawa kita semakin memahami siapa Dia, bukan? Membawa kita semakin gampang berkomunikasi dengan Dia, bukan? Jadi ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka sebetulnya pelayanan itu kembali kepada kita. Saudaraku, Paskah ini saya berharap menjadi momen yang penting bagi hidup saya dan saudara. Kita akan merasakan kasih Allah yang luar biasa itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Sebetulnya kami tidak layak. Sebetulnya kami bukan manusia yang berdiri pada saat ini atau duduk atau sedang berdoa pada saat ini. Kamilah seharusnya yang disalibkan itu, yang sudah antri masuk neraka. Tapi semua itu digantikan Kristus karena Dia sangat mengasihi kami. Pengorbanan Kristus sempurna bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak putus-putusnya dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menguatkan kita sehingga kita semakin sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kita semakin sungguh-sungguh untuk mengasihi Kristus dan kita semakin sungguh-sungguh melayani Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.